Menpan RB beberkan 3 rencana besar penataan tenaga honorer. Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB, Abdul Azwar Anas membeberkan 3 rencana besarnya dalam penataan tenaga non-ASN, yakni honorer dan THK. Hal ini sejalan dengan rencana penghapusan tenaga non-ASN hingga Desember 2024. Kami punya step pertama, 3 langkah kebijakan penataan non-ASN, kata Anas. Dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN di Senayan, Jakarta. Langkah pertama ialah melalui seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN yang prosesnya masih terus berjalan hingga saat ini. Adapun merujuk pada keputusan Menteri PAN RB Kemenpan RB nomor 648/2023 tentang mekanisme seleksi PPPK JP diberikan kuota 80% untuk ex-THK dan non-ASN, sementara 20% untuk formasi umum. Kami dapat komplain berat dari teman-teman fresh graduate. Karena dari total ini yang kita lakukan seleksi sekarang 80%, isinya honorer dan THK 2, karena ini sesuai mandat anggota dewan. Honorer diminta beresin dulu, hanya 20% yang fresh growth. Langkah kedua akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP dan BKN terhadap tenaga non-ASN yang telah terdata. Jika lolos, maka mereka akan langsung dialihkan ke tenaga PPPK paruh waktu dan dimasukkan ke dalam platform digital untuk dievaluasi kinerjanya. Step kedua, jika lolos ada seleksi lagi atau tidak. Jika terdata, tanya Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia di sela-sela penjelasan Anas. Oh, enggak. Otomatis, ujar Anas. Kemudian Anas pun melanjutkan penjelasannya tentang langkah ketiga. Langkah ketiga ialah jika ada kebutuhan dan anggaran, maka PPK paruh waktu dan difokuskan mengisi formasi PPK penuh waktu melalui metode pemeringkatan kinerja. Maka inilah tahap ke depan yang step kami ingin kerjakan, termasuk penuhi harapan Bapak Ibu, pemeringkatan tadi, tapi fresh growth tetap difokuskan isi formasi yang tak ada di PPPK, jelasnya. Selain itu, Anas juga menegaskan, sejak Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN diketok, diamanatkan bahwa permasalahan tenaga honorer harus dirampungkan paling lambat pada Desember 2024. Oleh karena itu, ia juga melarang pemerintah untuk merekrut tenaga non-ASN. Nanti mekanismenya akan kita rumuskan bersama dalam PP. Oleh karena itu dengan demikian tidak boleh pas ganti bupati, mengangkat non-ASN baru, dan disesuaikan dengan keuangan, kata Anas. Karena banyak sekali sekarang belanja daerah melampaui di atas 40%, bahkan ada belanja pegawai di atas 50%, sehingga demikian boleh tidaknya nanti menghitung dengan kemampuan keuangan daerahnya, sambungnya.